di sini kalau ada yang mau belajar ataupun pengen tahu rumus menggemukkan ini khususnya untuk sapi yang setelah beranak Mas ya. Setelah beranak. Nah, biasanya kalau di konvensional itu yang penting anakannya aja yang gemuk, tapi indukannya tidak dipikirkan. Nah, itu kalau menurut saya salah kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Untuk kesempatan hari ini berada di halaman peternakan bos muda ini ya. Peternak sapi dengan kapasitas ratusan ekor. Untuk sapinya semua terlihat super gemuk ini bos ya. Coba kita tanyakan sama beliau yang punya peternakan dengan pakan apa dan teknik apa yang diberikan sehingga untuk sapinya bisa bulat-bulat seperti ini. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini dengan Mas siapa ini? Ari Mas. Oh Mas Ari. Ya. Ini di desa mana ini Mas? Desa Bumijaya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Desa Bumijaya, Kecamatan Candipuro ini Mas ya? Kabupaten Lampung Selatan. Ini peternakan jenengan sistem breeding apa penggemukan ini Mas? Ini sistemnya breeding Mas. Oh sistem breeding ini ya? Breeding. Terlihat super semua ini untuk sapinya. Ya alhamdulillah. Breeding kami yang di sini kami khususkan untuk produksi pedet Mas ya. Jadi di sini saya tidak menyiapkan belum menyiapkan kandang pedet karena ada rencana nanti kami jual pedet. Oh jual pedet. Khusus ini buat breeding ini ya? Ya. Jadi nanti mungkin untuk rekan-rekan atau yang mau nyari pedet bisa. Siap ini untuk menjual pedet nantinya? Siap Mas. Siap. Biasanya untuk penjualan usia pedet berapa bulan itu Mas? Kalau untuk jantan sekitar usia 6 bulan. Kalau betina sekitar usia 8 bulan. Kalau jantan sekitar 6 bulan ya sudah penjualan ya. Jadi bahasa Jawanya medet susu lah Mas. Oh penyapihan ya. Ya. Boleh dikasih bocoran untuk harga biasanya? Biasanya yang sudah pernah saya lakukan itu untuk jantan kisaran harga 10 sampai 11 juta. Dan untuk betina 8 sampai 10 juta. Untuk jantan usia 6 bulan tadi ya? Ya. Sekitar 10 sampai 11 juta. 11 juta. Jadi ya intinya tergantung kondisi. Tergantung barang ya? Iya. Karena kalau ganteng pasti mahal. Mahal ya. Iya, betul. Nah, wong seneng larang regane jadinya Mas. Jadi kami juga menyiapkan sapi-sapi khusus untuk kurban. Oh, berarti ini sudah ada persiapan? Sudah ada persiapan. Untuk sapi yang dibuat kurban ya? Iya. Ini bisa disebutkan untuk nomor teleponnya ini Bos. Bisa? Siapa tahu ada bos di luar sana yang berminat untuk membeli pedet-pedetnya ataupun sapi yang buat kurbanan nanti. Boleh. Bila ada pemesanan silakan hubungi di nomor 0812 9025 2015. Ya, untuk harga bisa nego lah ya. Silahkan nego di tempat. Ya. Ini dengan Mas Ari ya. Ya. Ini Mas Ari. Jadi buat teman-teman bos-bos di luar sana yang membutuhkan pedetan-pedetan, insya Allah di sini siap untuk melayani nantinya ini ya. Iya. Untuk sekarang ini sudah ada pedetan yang siap dijual apa belum? Baru laku Mas. Udah habis kalau sekarang. Oh baru penjualan? Iya baru penjualan, kemarin sekitar 20 ekor sudah dijual. Sudah keluar sekitar 20 ekor. Ya. Jadi ini masih tahap proses lagi? Proses lagi. Yang di kandang sini ya? Iya. Untuk pakan hariannya apa ini Mas? Pakan hariannya itu saya menggunakan fermentasi gilingan jungle ya Mas ya. Sudah saya fermentasi menggunakan berbagai macam bahan
Dan khusus untuk rumputnya rumput odot ataupun rumput gajah. Oh, pakcong itu ya. Iya, pakcong juga. Kalau boleh tahu ini, untuk fermentasinya itu apa aja ini bahannya? Sementara ini saya menggunakan apa namanya itu, ya, gilingan jungle, tetes tebu, terus EM4 saya campur dengan dedak atau katul, terus ada onggoknya, terus saya tidak lupa menggunakan SBM juga. Oh, SBM Ya. Kalau boleh tahu SBM itu apa ini, Mas? Karena saya tidak terlalu paham untuk di sapi ini. Kalau SBM itu mungkin kedelai, Mas, ya, kedelai yang dihaluskan. Oh, kedelai yang dihaluskan. Itu fungsinya buat apa itu? Fungsinya yang pertama untuk meningkatkan nafsu makan, dan nutrisinya sangat banyak untuk kedelai itu. Tapi kita khusus untuk SBM, kalau untuk breeding tidak bisa menggunakan kapasitas yang terlalu tinggi. Oh, yang berlebihan. Tetap ada takarannya. Ini untuk pakan yang sudah jadi ada ini? Ada yang sudah jadi. Pak bisa lihat. Ini fermentasinya ini ya. Ini contoh fermentasinya. Ini dari gilingan jungle, Mas, yang sudah saya fermentasi dengan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Lahap untuk sapinya? Ini sangat lahap, Mas, untuk sapinya. Karena sapinya ini wow, super semua ini, Bos. Gemuk-gemuk semua ini. Gendut-gendut. Sapinya jenengan ini bisa terlihat bulat-bulat semua ini. Apa ada perawatan khususnya ini? Ada, Mas, perawatan khususnya itu kalau yang diterapkan di ternak kami, yang jelas pemberian pakan itu harus rutin, Mas. Jadi kalau misalnya mulai jam 8 ya jam 8 terus, tidak boleh berubah-ubah. Terus khusus untuk rumput, kalau bisa juga jangan berubah-ubah. Ya, rumputnya cukup itu aja, Mas. Jadi tidak menggunakan rumput liar yang lainnya. Oh, tidak menggunakan rumput liar ini ya? Iya. Karena kami juga mempunyai tanaman sekitar 2,5 hektar, Mas. Untuk bang pakannya ya? Iya. Ini pemberian pakan sehari berapa kali nih, Mas? Kalau itu saya rutin pagi, siang, sore, sama malam untuk cemilan, Mas. Oh, jadi pagi jam 8? Pagi jam 8, siang itu sekitar jam setengah 12. Untuk sorenya saya khususkan itu jam 4. Jam 4 sore? Ya, jam 4 sore itu saya kasih full, Mas. Jadi bisa sampai jam 10 malam baru habis. Nah, nanti sekitar jam 10 malam itu saya kasih cemilan. Oh, berarti intinya untuk pemberian pakan harus tepat waktu. Ya. Dan untuk pakannya kalau sudah terbiasa dengan pakan-pakan ini tidak perlu berubah ya? Ya. Yang kami terapkan tidak berubah pakannya. Oh, ini di sistem peternakan jenengan seperti ini ya? Betul. Kalau di sini sistemnya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan menggunakan jadwal waktu yang tertentu, dan untuk pakannya tidak berubah. Di sini tidak menggunakan rumput liar. Jadi hanya menggunakan bahan-bahan fermentasi. Untuk hijauannya rumput odot sama pakcong. Ini sudah berjalan berapa lama peternakan jenengan ini, Mas? Kalau yang untuk di kandang ini baru, Mas, ya, saya bikin kandang baru. Tapi yang sebelah lagi udah berjalan 2 tahun. Oh, sudah berjalan 2 tahun. Ya. Dan ini lagi, Mas, saya memperkenalkan cemilan yang tadi saya bilang cemilan, di samping pakan fermentasi yang tadi saya sebutkan termasuk onggok dan yang lain-lain. Ini termasuk pakan cemilannya. Oh, ada pakan cemilan juga? Ya, cemilannya ini saya terbuat dari, jadi saya memanfaatkan limbah, Mas. Jadi pakan yang tidak habis dimakan itu saya olah lagi. Odot yang enggak, ya sisa, Mas. Oh, sisa-sisa pakan. Odot sisa saya fermentasi lagi. Nah, ini khusus untuk cemilan. Wangi sekali nih, Mas. Iya. Jadi ini di sini nggak ada yang namanya rapen terbuang. Jadi kalau sisa diolah lagi, dijadiin sebagai pakan cemilan nanti cemilan malam hari. Oh, jadi ngasihnya khusus malam hari. Malam hari untuk cemilan. Oh, keren-keren ini, Mas.
Kalau perawatan yang lainnya ada nggak ini? Seperti pemberian vitamin ataupun jamu-jamu perkasa ini biar bisa gemuk ini loh Mas. Kalau sementara ini karena ini sapi bunting semua Mas ya. Oh. Ini sapi bunting semua, mungkin perlakuannya yang khusus enggak ada. Tapi nanti setelah indukannya itu beranak, itu tetap ada perlakuan khusus. Tambahan suplemen ada. Untuk suplemen nantinya ada ini ya. Termasuk mungkin kalau yang di bahan-bahan yang dijual di luar-luar seperti mineral, itu ada. Ini untuk kapasitas kandang berapa ekor ini? Kapasitas kandang 120 ekor. 120 ekor. Ini di kandang sini ya. Wow. Ini kandangnya seperti gudang ini. Ini rencananya mau diisi penuh apa nunggu anak-anak lahir? Langsung diisi penuh Mas. Oh, langsung diisi penuh. Langsung diisi penuh. Pemindahan dari kandang yang satunya ya. Iya. Ini jenengan kandangnya berapa ekor ini? Berapa tempat? Kandangnya saya ada 4 tempat Mas. Untuk kandang 4 tempat. Ya. Ini kapasitas yang paling besar. Kalau yang di luar-luar mungkin saya kapasitasnya 10 sampai 20 ekor. Ruangan mana? Kandang cepet itu. Kandang jepit. Fungsinya buat apa ini coba? Kita tanyakan dulu sama beliau yang punya peternakan. Ini fungsinya buat apa ini, Mas? Ini namanya kandang jepit ini Mas. Ukuran bersih dalam 75 cm Mas. Untuk ukuran bersih dalam 75 cm 75 cm. dan panjangnya 2 meter. Untuk panjang 2 meter. Proses membantu persalinan itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila ada sapi yang sakit mau disuntik, karena ini saya sistem kepar, kan susah itu Mas kalau nggak ada tambangnya. Iya, karena nggak dikeluh. Kalau nggak dikeluh sapinya ya. Jadi saya giring, saya masukkan ke sini, memudahkan proses penyuntikan. Oh, jadi manfaat kegunaan dari kandang jepit ini ya. Iya. Ini saya pikir kandang apa ini kok ada kecil segini ya kan? Dikira pos ini tadinya itu bos. Nah, ini ada yang perlu disampaikan buat para peternak di luar sana ini? Jadi khusus untuk di kandang kami, setiap lorong pasti kami kasih kandang jepit Mas. Untuk setiap lorongnya? Iya. Jadi baik untuk petani konvensional ya, petani ternak untuk konvensional yang biasa itu, alangkah baiknya kalau setiap kandang harus ada kandang jepitnya. Itu saran dari kami, karena yang kita pelihara adalah hewan yang kita tidak tahu dia kapan bisa emosinya kan gitu. Oh, Lebih menjamin safety-nya Mas, keamanan ya, keamanan untuk si pengurus ternak tersebut. Nah, kalau untuk rahasia penggemukan sapi-sapi ini ada nggak ini? Ada Mas, ada rumusnya. Nah, ada rumusnya, dan kita juga menyediakan di sini kalau ada yang mau belajar ataupun pengen tahu rumus menggemukkan ini khususnya untuk sapi yang setelah beranak Mas ya. Setelah beranak. Nah, biasanya kalau di konvensional itu yang penting anakannya aja yang gemuk, tapi indukannya tidak dipikirkan. Ya. Nah, itu kalau menurut saya salah kan gitu. Di sini bisa langsung datang ke sini, nanti bisa saya kasih tahu rumusnya Mas. Ada siap untuk membimbing ya? Siap Mas, siap. Oh, ini terima kasih ini ya Mas ya. Iya, sama-sama Ini Mas. bos muda yang tidak pelit ilmu ini. Terima kasih untuk waktu dan informasinya ya. Sama-sama Mas. Saya izin pamit ini Mas. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.